الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادة علي وعلي وصحبه وفروعه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayatan man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqra ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamin anbiya wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Wa hadha innama huwa fi haqqil muqallidi fi tilka al-azminati al-gharibati min zamani sahabati. أما في زماننا فلا يجوز تقليد غير الأربعة المشهورين ولو من أكابر الصحابة، لأن مذاهب الأربعة قد حررت وعرفت قواعدها واستكرت أحكامها بخلاف غيرهم. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh pengurus masjid Yayasan Al-Muttaqin, wabil khusus kepada Imam Masjid Aminun Jalbar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wal Habib Alwi Jalbar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa jamil asatiz Ustaz Jamal wa Ustaz Sufyan wa jami'al hadirin wal Habib Taufiq Sagaf, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa jamil habaib wal asatiz wa hadirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu. Wa hadza innama huwa fi haqqil muqallid fi tilkal azminatil gharibah min zamani sahabah. Pertemuan lalu kita membahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi
Alhamdulillah ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ala tamassuki bi tariqati haula'il khulafa, untuk kita mengikuti para al-khulafa ar-rasyidin. Kemudian di pertemuan ini musannif melanjutkan, wa hadza innama huwa fi haqqil muqallid fi tilkal azminatil gharibati min zamani sahabah. Yang dimaksud mengikuti para sahabat, terlebih khusus al-khulafa'ur rasyidun, itu haknya muqallid, orang yang mengikuti di zaman yang dekat dengan zaman sahabat. Jadi kalau mereka hidup di zaman sahabat, wajib mengikuti sahabat. Namun di zaman kita ini yang mengatakan musannif, pengarang ini wafat 1331 Hijriah. Ya, pengarang syarah kitab ini wafat 1331 Hijriah. Beliau mengatakan, adapun di zaman kami atau di zaman kita, maksudnya zaman beliau, apalagi zaman kita, tidak boleh mengikuti kecuali hanya kepada 4 mazhab yang terkenal itu. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan tidak dibenarkan kita mengambil pendapat sahabat, karena zaman kita bukan zaman sahabat. Yang benar kita mengikuti pendapat para imam dan ulama-ulamanya di 4 mazhab. Itu jika di zaman kita. Kalau di zaman yang berdekatan dengan zaman sahabat, wajib mengikuti sahabat. Berdekatan dengan zaman Ahlul Bait, yang Ahlul Kisah, mengikuti Ahlul Bait yang Ahlul Kisah di zaman tersebut. Tapi kalau zamannya sudah jauh dari zaman sahabat, jauh dari zaman Rasul, jauh dari zaman Ahlul Bait, Ahlul Kisah, wa imam-imamnya, maka yang wajib kita ikuti 4 mazhab tersebut. Lianna madzahibal arba'ati qad khurrirat wa urifat qawaiduha wastukirat ahkamuha. Sebab mazhab-mazhab yang 4 sudah mengumpulkan seluruh pendapat sahabat, seluruh, sudah mengumpulkan semaksimal mungkin seluruh riwayat hadis Nabi, sehingga hafalan ulama setelah masa sahabat lebih banyak hafalannya dibanding sahabat itu sendiri. Misalnya Abu Hurairah dianggap sebagai sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi, taruhlah 10.000 hadis, karena ada sebagian hadis yang tidak diriwayatkan menurut beliau, sebagiannya 5.000. Tapi ulama setelahnya ada yang menghafal sampai 100.000, ada yang menghafal hingga 500.000 hadis, bahkan ada yang menghafal hingga 1 juta hadis Nabi. Coba bandingkan dengan sahabat Nabi Abu Hurairah yang hanya menghafal 10.000 hadis misalnya, dengan ulama setelahnya yang menghafal 1 juta hadis. Terpaut sangat jauh. Bukan dalam rangka merendahkan sahabat, tidak. Artinya sahabat yang meriwayatkan hadis per orang, yaitu yang mereka punya riwayat itu. Tapi ulama setelahnya kan mengambil riwayat dari banyak sahabat. Jadi memang secara otomatis jumlah hafalannya lebih banyak, sehingga mereka bisa memahami hukum yang sudah diseleksi. Dari riwayat ini dikumpulkan, disimpulkan hukum, sehingga ini yang lebih kuat untuk kita ikuti. Gitu.
Maka di sini pengarang kitab Al-Jawahir Al-Lu'luwiyah menyatakan karena 4 mazhab qad hurrirat, mereka sudah mengkodifikasi semua riwayat baik dari Nabi maupun sahabat-sahabat Nabi semaksimal mungkin. Setelah dikodifikasi, tarjih, diseleksi mana pendapat yang kuat. Karena kembali lagi ada juga perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, sebagaimana pembahasan yang lalu kita bahas. Dari Al-Khulafa'ur Rasyidun itu sendiri, kata hin itu ternyata berbeda pendapat. Sudah dikodifikasi, kemudian namanya tadwin, ya. Setelah ditadwin, dikodifikasi, ditarjih, seleksi mana yang kuat pendapat itu. Setelah ditarjih, baru disimpulkan menjadi hukum, namanya tahrir. Tahrir itu diuraikan, nah, baru jadilah ilmu fikih dengan hukum-hukumnya. Tuh. Nah, jadi zaman sekarang yang wajib kita ikuti mazahib al-arba'. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau mengikuti satu aja, jangan ngambil semua pendapat digabung-gabung. Kecuali keadaan darurat. Makanya mufti di Hadramaut dulu, pengarang kitab Bughyat Al-Mustarsyidin, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, beliau melarang mengambil pendapat mazhab lain dengan tujuan tatabbu'ur rukhas, mau cari yang gampang yang mana dari 4 ini. Jadi ngambil pendapat mazhab yang lain tujuannya cari yang gampang-gampang semua. Itu dilarang. Boleh berpindah mazhab dalam keadaan darurat atau ada maslahat yang besar di situ. Namun dasarnya harus satu mazhab. Apalagi kita di Indonesia sudah terlanjur dari dulu Syafi'i, terlanjur. Semua buku-buku yang ada diterjemahkan ini. Yang populer di Ternate misalnya Kunci Ibadah, itu ditulis oleh Guru Alia di Semarang. Itu mazhab Syafi'i, Kunci Ibadah. Kalau antum komparasikan dengan Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair, hampir sama persis. Bahkan kitab fikih yang ditulis oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu dikomparasi dengan mazhab Syafi'i, sama persis. Ada kunut subuh, ada kitabnya, ada di Jogja dicetak, banyak dijual di Jogja. Ada juga tata cara sholat, ya, buku namanya Tata Cara Sholat, dan buku-buku terjemahan lainnya. Semua itu adalah mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i semuanya. Sehingga kita ketika sudah tinggal di satu wilayah yang memang dari dulunya mazhab Syafi'i, akan menyulitkan kita kalau kita gaya-gayaan mau pakai mazhab lain. Yang pertama, bukunya susah didapat di sini. Yang kedua, gurunya siapa? Ya, guru kebanyakan mazhab Syafi'i, tapi belakangan ya banyak dari mazhab yang lain, sehingga jadi polemik, kurang bijak sebenarnya. Padahal ada satu makalah dari Ibnu Taimiyah, beliau nukilkan riwayat dari Al-Ghadi Abu Ya'la Al-Hambali. Ini mazhab Hambali. Ada orang belajar ke beliau, Al-Ghadi Abu Ya'la, "Wahai Imam, saya mau belajar fikih." Kata Al-Imam Ghadi Abu Ya'la, "Kamu tinggal di mana?" "Saya tinggal di wilayah ini," disebutkan. Al-Ghadi Abu Ya'la faham betul di wilayah itu mayoritas bukan mazhab Hambali. Kata Al-Ghadi Abu Ya'la, "Kamu jangan belajar fikih Hambali kepada saya, jangan. Kamu cari gurulah yang semazhab dengan daerahmu."
Kalau kamu belajar mazhab Hambali, kemudian saya ajarkan kepadamu, ketika kamu kembali ke kampung halaman, kamu mengalami masalah. Yang pertama, ilmumu tidak bermanfaat, karena kamu datang di masyarakatmu yang mereka semua mazhab yang berbeda dengan mazhab Hambali, otomatis mereka tidak akan belajar kepadamu. Yang kedua, engkau akan memberikan masalah, karena ada beberapa masalah yang berbeda secara teknis antara mazhab Hambali dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Maka baiknya kamu belajar mazhab yang sesuai dengan mazhab yang ada di tempat tinggalmu. Itu namanya bijak. Sekarang kan tidak ada begitu. Yang sekolah ke luar negeri bawa pulang Hambali, dipaksa Hambali. Yang Maliki dipaksa Maliki, kemudian disalahkan Syafi'i. Itu kurang bijak. Dan ulama dulu lebih bijak. Dulu di Masjidil Haram, zamannya Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau sendiri yang mengatakan, ada kitab beliau Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah, kitab dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di zaman dahulu kalau belajar ke Tanah Suci, semua ulama ada di situ. Dari disiplin ilmu yang berbeda, ada ahli hadis, dirasah fil hadis, ada dirasah fil fiqhi, ada dirasah fil tafsir, dan lain sebagainya. Kemudian al-madzahib al-arba'ah, guru-gurunya ada di situ. Ulama-ulama dari 4 mazhab juga ada. Sehingga ketika murid-murid datang dari berbagai negara, guru-gurunya pasti akan bertanya terlebih dahulu, dari mana asal kamu? Bilang dari Jawa. Dulu di Indonesia belum ada nama Indonesia, dari Jawa. Oh, jangan belajar sama saya mazhab Maliki misalnya, saya mazhab Hambali, saya mazhab Hanafi. Kamu belajar dulu itu mazhab Syafi'i. Nanti jangan lupa kalau kembali ke kampung halaman, kamu praktekkan mazhab Syafi'i dan ajarkan mazhab Syafi'i di daerahmu. Itu ulama dulu tuh. Tapi kalau nanti sudah kuasai mazhab Syafi'i, boleh kamu datang ke sini menambah pengetahuan mazhab lain, boleh. Tapi kalau pulang praktek mazhab Syafi'i dan ajarkan mazhab Syafi'i, jangan ajarkan mazhab yang lain. Begitu dulu. Makanya semua ulama Nusantara yang hebat-hebat di masa lampau, semuanya mazhab Syafi'i. Walaupun mereka itu sebenarnya mampu memahami mazhab-mazhab yang lain, seperti Syekh Mahfud At-Tirmasi, pengarang kitab Fi Mauhibah, ada faqih. Tirmasi itu apa? Pacitan, bukan Uzbekistan. Termes bukan. Dulu ada salah paham dikit. Tirmasi ini jangan-jangan Termes kayak Imam Tirmizi asalnya dari Uzbekistan. Ternyata dicek oleh ulama Arab, oh ini bukan di Uzbekistan, ini di Jawa, Pacitan. Jadi ulama besar di Tanah Suci. Ada juga Syekh Ahmad Minkabawi, ya, mazhab Syafi'i, guru dari Habib Hashim Al-Bar, mazhab Syafi'i. Ada juga Syekh Nawawi Al-Bantini, ada juga Syekh Sambasi. Oh, kafir, ulama-ulama Indonesia banyak. Semuanya apa? Mazhab Syafi'i. Tapi mereka paham mazhab-mazhab yang lain. Tuh. Itu namanya bijak. Ulama mutaakhir, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Al-Maliki itu nisbah kepada mazhab beliau. Beliau mazhab Maliki. Tapi lihat bagaimana Abu ya, kalau murid-muridnya asal Indonesia, beliau ajarkan mazhab Syafi'i.
Kalau muridnya dari Afrika, Maroko dan sekitarnya, beliau ajarkan mazhab Maliki karena sama-sama mayoritas mazhab Maliki. Kalau muridnya dari India, dari Pakistan, kadang beliau ajarkan mazhab Syafi'i karena ada juga di Kerala itu mazhab Syafi'i mayoritas. Tapi selain dari Kerala itu mazhab Hanafi, beliau ajarkan mazhab Hanafi. Dari Cina ajarkan mazhab Hanafi. Sesuai tempat tinggal di mana tempat itu mayoritas mazhab tersebut, itulah yang akan diajarkan, itulah yang akan diamalkan. Nah, sehingga dari zaman dahulu nggak ada polemik, semuanya satu. Sekarang aja jadi bermacam-macam, ya. Nah, larangan mengambil beberapa pendapat mazhab karena tujuan mencari-cari mana yang lebih gampang, itu hukumnya dilarang. Namanya apa tuh istilahnya? Talfik, ya. Talfik. Talfik atau taflik? Talfik. Lafaka yulafiku talfikan. Talfik, mencampur adukkan mazhab. Akhirnya keluar mazhab yang baru. Itu yang dilarang. Nah, jadi jelas kita dituntut mengikuti satu mazhab. Alasannya memang dari dulu ya kita terimanya mazhab Syafi'i. Buku-buku yang ada di seluruh Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i. Guru-gurunya dari sejak dahulu mayoritas mazhab Syafi'i. Nah, sehingga mempermudah diri kita mempelajari mazhab fikih. Ini mazhab Syafi'i saja kitabnya sangat banyak. Kita kalau mau belajar waktu kita habis, nggak mampu semuanya. Dan mazhab Syafi'i termasuk mazhab fikih yang kitabnya paling banyak dibanding mazhab-mazhab yang lain, ya, paling banyak. Lihat Imam Nawawi saja seorang diri itu ngarang kitab fikih, ada Majmu' puluhan jilid, ada Minhajut Talibin, ada Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftiyin, ada kitab rujukan mazhab Syafi'i Zubat, itu disyarahi saja hampir 20 kitab mensyarahi satu kitab namanya Zubat. Ada karangannya Syekh Hibatullah Al-Barizi, judulnya Az-Zubat fil Fiqh, disyarahi namanya Khulasatul Fathis Somad. Ada juga syarah dari Al-Imam Subki. Naam, Imam Syihabuddin Ar-Ramli, judulnya Fathur Rahman. Ada disyarahkan juga oleh putra beliau Ghayatul Bayan, Syamsuddin Ar-Ramli. Disyarahkan juga kitab Zubat oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Hubaisi berjudul Fathul Mannan. Ada juga syarah dari Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashnawi berjudul Mawahibus Somad. Ada juga syarah dari Al-Waddah, judulnya Fathus Somad. Ada juga syarah daripada Said Ahmad bin Muhammad Al-Ahdal, judulnya Ifadah As-Sadati, Ifadah Sadatil Umat Bitakriri Ma'ani Sofati Zubat. Dan Ibnu Ruslan juga menulis Syarah Nazim. Itu baru satu kitab ringkas 1000 bait. Disyarahi ada lebih dari 20 syarah, belum kitab-kitab yang lain. Itu masih mazhab Syafi'i itu. Belum matan-matannya. Kalau belajar dasar ada namanya Durusul Fiqhiyah. Dulu belajar ada juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Karangan Al-Habib Abdurrahman bin Segaf As-Segaf. Ada juga Zohirah karya Habib Umar. Ada juga Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Naik ke atas sedikit Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair. Ada juga Safinatus Shalah. Naik lagi ke atas ada namanya Fathul Qorib. Naik lagi ke atas namanya Zubat. Ada Minhajut Talibin, Fathul Mu'in. Kemudian disyarahkan lagi ada Fathul Qorib. Ada juga syarahnya Fathul Gharib Hasiyah Bajuri, ya, I'anatut Talibin juga ada. Oh banyak, itu semua bicara fikih.
dan itu berjilid-jilid. Nah, jadi untuk memahami mazhab kita sendiri butuh waktu yang sangat panjang. Terus kita mau nambah lagi yang lain, menyulitkan. Tujuan adanya mazhab untuk mempermudah kita. Nah, makanya di sini jelas ya, dikatakan bahwa kita di zaman kita yang kita ikuti adalah mazhab 4 tersebut. Salah satu dari 4 mazhab tersebut. Karena sudah diuraikan, diseleksi, diketahui kaidah-kaidahnya, dan sudah diriset dan diteliti hukum-hukumnya. Wa hamala dzalika as-Subki 'ala al-ifta wal qada'i. Al-Imam As-Subki, di sini tidak ada keterangan As-Subki apakah ayah atau anak. Karena ayah juga alim ya, namanya Taqiyuddin As-Subki. Kalau ayahnya namanya Imam Taqiyuddin As-Subki. Ini pembesar-pembesar mazhab Syafi'i. Beliau lahir tahun 683. Wafat 765 Hijriah. Nah, 756 atau 765 antara itu, saya lupa ya. 756 atau 765. Anak beliau ulama besar juga, julukannya Tajuddin As-Subki, yang mengarang kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyyatul Kubra dan Jam'ul Jawami' tentang usul fikih. Kelahiran 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah. Ada saudaranya juga namanya Subki juga julukannya. Dan semuanya menjabat sebagai hakim, qadhi, dan semuanya ahli fikih. Nah, makanya Jam'ul Jawami itu kitab usul fikih level tertinggi termasuk, yang sudah jadi kiai-kiai besar, ulama besar mempelajari kitab itu. Nah, ini pendapat beliau nih, antara ayah atau anak ya. Beliau mengatakan begini, ketika berfatwa atau mengeluarkan satu pendapat hukum, amma fi amalil insan li nafsihi fayajuz, walidha qala ba'duhum wa jaza taglidun li ghairi arba'ah fi haqqi nafsihi fa fi hadha sa'ah la fi qada'in ma'a ifta dzikir hadza As-Subki al-Imam Mushtahir. Nah, jadi pendapat beliau, kalau mengeluarkan fatwa dan mengeluarkan hukum harus menggunakan 4 mazhab. Tergantung dia mazhab apa. Tapi jika untuk amalan pribadi, boleh dia mengutip pendapat sahabat. Tapi tanda kutip ya, ini level ulama yang sudah level mujtahid, bukan orang awam. Selevel beliau. Karena mereka bisa tahu, oh ini pendapat sahabat ini kuat nih. Kita kan belum paham itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, ma ra'ahul muslimuna husnan wahu husnun. Apa yang dilihat oleh orang muslim itu baik, maka itu juga baik di sisi Allah. Pendapat ini dijadikan dalil apa? Kesepakatan. Apa yang disepakati oleh ulama dan kaum muslimin itu baik. Nah, pendapat semacam ini ada juga yang pendapat sahabat yang berbeda dengan pendapat itu. Semua yang dianggap baik oleh orang muslim belum tentu baik. Ada riwayat itu juga, kalau tidak salah dari Ibnu Umar. Kalau yang tadi dari Abdullah bin Mas'ud. Untuk bisa mengetahui dua pendapat ini mana yang lebih kuat atau pemahaman yang benar, kita orang awam gak mampu. Tapi mereka bisa paham, sehingga mereka bisa mengambil pendapat mana saja dari sahabat. Nah, jadi kata beliau, kalau sudah level mujtahid bisa dia ambil dalil langsung, secara langsung. Levelnya mujtahid. Tapi kalau levelnya muqallid, kita ini muqallid, maka harus ngikut kepada pendapat 4 mazhab, salah satu dari 4 mazhab.
Addu 'alaiha binawajid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Di sini sunnah, padahal dimaksud di sini dua, sunnahnya Nabi dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Tapi Nabi sebutnya satu, karena itu satu kesatuan. Sunnahnya Nabi dengan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin itu sama, satu sunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, la yuhibbuka Allah illa idza ittaba'ta habibahu zahiran wa batina wa saddaqtahu khabara wa ata'tahu amra wa ajabtahu da'wata wa athartahu taw'a. Itu ada dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Al-Imam Ibnu Qayyim. Hadis ini menerangkan kita disuruh mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin. Kata Ibnu Qayyim, Allah Ta'ala tidak akan mencintai dirimu kecuali engkau mengikuti kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara zahir dan secara batin, zahiran wa batinan. Jadi ittiba kepada Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu maknanya ngikut Nabi bukan hanya ngikut secara zahir, tapi juga secara batin. Batin di sini mahabbah, al-ittiba wal mahabbah. Dari mahabbah nanti akan keluar ada namanya ta'zim, penghormatan. Jadi bukan hanya ngikut Nabi, oh sunnah Nabi itu begini, itu kan namanya ittiba secara zahir. Tapi batinnya, hatinya itu gak ada ta'zim kepada Nabi, itu belum disebut sempurna. Ittiba Nabi, tapi ceramahnya selalu kemana-mana bahas orang tua Nabi itu di neraka, masuk neraka, ayah Nabi kafir, ibu Nabi kafir, kakek Nabi kafir, nauzubillah min zalik. Tapi ittibanya ikut sholatnya, klaimnya ngikut, padahal banyak yang gak diikuti juga. Nah ini hanya sekedar apa? Ittiba Nabi secara zahir saja, tapi batinnya dia tidak ikut. Makanya Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Allah tidak akan mencintai dirimu kecuali engkau mengikuti kekasihnya Nabi Muhammad secara zahir dan batin, zahiran wa batinan. Contoh, salah satu ulama ahli hadis namanya Imam Nasruddin Ad-Dimashqi, beliau berfatwa bahwa orang tua Nabi itu dihidupkan oleh Allah, kemudian syahadat kepada Nabi, kemudian kembali meninggal. Imam Qurtubi mengatakan itu bukan hal yang aneh, sebab bicaranya ini mukjizat para nabi. Kalau itu aneh, kenapa dalam Al-Quran Nabi Isa diceritakan menghidupkan orang yang sudah mati? Harusnya Nabi lebih hebat dari itu. Terus kenapa dimasalahkan? Akhirnya beliau gubah syair tuh, syair untuk membela orang tua Nabi. Beliau menggubah, ya, haballahu nabiyah mazida fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa fa'ahya ummahu wa kadha abahu li imanin bihi ma'nan latifa fasallim fal qadim bidha qadir wa in kana al hadithu bihi dha'ifa. Kata beliau mengatakan Allah hidupkan, Allah berikan anugerah besar kepada Nabi Muhammad SAW dengan Allah menghidupkan ibunya Nabi dan ayahnya Nabi ketika Nabi ziarah.
untuk beriman kepada Nabi. Tapi waktu meninggal bukan meninggal dalam keadaan kafir, tidak. Meninggalnya masih mengikuti agama sebelumnya, agama Nabi Ibrahim. Nabi hidupkan untuk syahadat agar masuk ke agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau itu dalam syair, untuk beriman kepada Nabi sebagai ma'nan latifah, dalam sebagian naskah khadlan latifah, anugerah yang sangat lembut dari Allah. Fasallim, kata beliau, terimalah pendapat ini. Fal qadim biza qadir, karena Allah yang maha qadim mampu menghidupkan orang mati. Wa in kana al haditsu bihi dha'ifa, walaupun hadis tentang orang tua Nabi dihidupkan itu hadis yang lemah. Lihat, beliau faham hadis bahwa Nabi menghidupkan dengan izin Allah orang tuanya, itu hadis lemah, beliau faham. Tapi beliau mengatakan, tapi hal itu mungkin terjadi. Kalau Allah menghidupkan orang yang mati, apa susahnya untuk nabinya Muhammad SAW? Maka terimalah pendapat ini agar kalian selamat, kata beliau. Nah, ini ittiba zahiran wa batinan. Al-Imam Suyuti juga menulis kitab khusus membela orang tua Nabi. Judulnya Masalikul Hunafa fi Najati Walidail Mustafa. Beliau membela mati-matinya orang tua Nabi itu adalah orang yang beriman, bahkan bukan orang biasa, mereka orang-orang pilihan, ayahnya, ibunya. Jadi gak cukup hanya ngikut ajarannya, tapi hatinya gak ada cinta, gak ada ta'zim, gak ada takrim. Naqsun fil ittiba, cacat dalam ittiba. Kemudian beliau katakan lagi, kalian bukan hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW secara zahir dan batin saja, tambah lagi, kata beliau, wa saddaqtahu khabara, harus percaya semua berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang begini, oh kita yakini betul. Udah. Dulu kan masalah Nabi katakan dalam hadis, tulang-tulang sendi jumlahnya sekian, ternyata dari dunia kedokteran jumlahnya berbeda dengan hadis Nabi. Kita posisinya waktu itu, oh yang salah yang ini, yang dokter nih, Nabi gak mungkin salah, begitu namanya. Ternyata di riset, kesimpulan akhir yang benar Nabi Muhammad SAW. Itu ada urat halus yang tersembunyi sehingga gak kelihatan di sendi-sendi itu. Dijelaskan, wa saddaqtahu khabaran, kemudian wa ata'tahu amra, kamu harus patuhi beliau dengan semua perintahnya. Wa ajabtahu da'watan, kamu harus terima dakwanya. Wa athartahu tau'an, dan kamu harus mengutamakan semua ajaran Nabi Muhammad secara sukarela melebihi perintah-perintah makhluk lainnya. Itu baru namanya al-ittiba, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara zahir itulah kajian ilmu fikih tadi berkaitan dengan hukum fiilnya Nabi, perbuatan Nabi, itu ittiba secara zahir. Tapi jangan lupa, kita juga harus ittiba secara batin. Secara batin itu apa bicaranya? Tasawuf tadi, tasawuf akhlak. Sebagaimana dikatakan misalnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang lahir tahun 215 wafat 258 Hijriah mengatakan, arba'un tarfa'ul abad ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 amalan mengangkat seorang hamba ke derajat tertinggi walaupun ilmu dan amalnya sedikit. Yang pertama al-hilmu, santun atau lapang dada. Yang kedua at-tawadu, rendah hati. Yang ketiga as-sakha'u, dermawan. Yang keempat husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa huwa kamalul iman, itulah kesempurnaan iman. Ini namanya ittiba secara batin. Ada juga
Imam Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan, lahir tahun 107, wafat 187 Hijriah. Khamsun min alamati syakwah, 5 dari tanda-tanda kebinasaan tadi. Berarti ini harus apa? Dihilangkan sifat ini. Itu juga ittiba secara batin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua tokoh-tokoh aulia wassalihin minal ulama wal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin wal mutasawwifin, semuanya mengambil ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang ahli fikih ngambil ittiba Nabi yang zahir. Yang sufi, yang ahli tasawuf mengambil ittiba Nabi yang batin, artinya takhasusnya. Tapi mereka prakteknya dua arah juga, zahir dan batin. Kata Imam Fudail bin Iyad, 5 dari tanda kebinasaan. Yang pertama, kata beliau, ghaswatul qalb, keras hati. Orang keras hati gak bisa dengar nasihat, menolak, gak bisa khusyuk dalam ibadah. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu ghaswah. Kata Allah Ta'ala, hati kalau sudah keras lebih keras dari batu. Dalam Zubat dikatakan, inna ab'ada qulubin nasi min rabbinir rahim qalbun qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dengan Allah, manusia yang paling keras hatinya. Di ayat yang lain disebutkan penghuni neraka terbanyak adalah orang yang hatinya keras. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Coba lihat bagaimana Allah katakan, kami penuhi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka penghuni neraka terbanyak? Punya hati tapi gak digunakan berpikir. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Mau berpikir bagaimana? Mau menerima kebaikan dari mana? Ketika hati sudah mati, fungsi mata, telinga sudah tidak ada artinya. Maka mereka tidak lagi melihat dengan matanya, tidak lagi mendengar dengan telinganya. Ini yang pertama, yaitu kesialan, kebinasaan karena keras hati. Yang kedua, kata Imam Fudail ibn Iyad, yaitu wajumudul ain, keras mata, sulit menangis karena Allah. Jumudul ain, Allah sifati orang-orang beriman, wa yukhirruna lil azqan wa yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Orang-orang beriman mereka bersimpuh, kemudian mereka menangis karena Allah, maka Allah tambahkan khusyuk bagi mereka. Jadi orang kalau nangis karena Allah itu khusyuk, Allah akan hadiahkan apa? Khusyuk dalam ibadah. Bahkan pentingnya menangis karena Allah, Nabi katakan apa? Kalau kalian menangislah kalian karena Allah. Jika tidak bisa, fa in lam ibqu, ya, ibqu fa in lam tabqu fatabaqau. Menangislah kalian karena Allah. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk latihan menangis, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis dikatakan, ainani la tamassuha an-nar, 2 mata yang tidak akan terkena api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena Allah. Wa ainun bakat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang terjaga di malam hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, qillatul haya, yang membinasakan adalah orang itu tidak punya sifat malu kepada Allah. Nggak punya sifat malu, sehingga apa dikatakan dalam Al-Quran, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Silakan kalian lakukan sesuka hati kalian, kata Allah. Ketahuilah semua perbuatan kalian dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi katakan, inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula iza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ucapan-ucapan para nabi-nabi terdahulu semuanya mengucapkan kalimat yang sama.
Apa itu? Kalau kamu tidak punya sifat malu kepada Allah, silakan dan lakukan sesuai apa yang kamu inginkan. Artinya disuruh maksiat, silakan deh. Gitu. Ini al-haya syu'batun minal iman. Sifat malu cabang dari keimanan. Yang keempat kata beliau, ar-rughbatu fid dunya. Dari hal yang membinasakan adalah terlampau cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat. Itu juga membinasakan. Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Dalam kitab Tadribu Rawi, Al-Imam Suyuti menulis bahwa ada pernyataan Imam Hasan Al-Basri atau Imam Malik bin Dinar mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari seluruh kesalahan. Imam Ghazali merespon pendapat tersebut mengatakan fabi bughdhiha ra'su kulli hasanah. Kalau begitu membenci dunia pangkal dari semua kebaikan. Nah, ini juga membinasakan. Yang terakhir tulul amal, panjang angan-angan. Yang kelima, terhadap urusan dunia sehingga melupakan kematian dan melupakan akhirat. Tulul amal itu sifat-sifatnya ahli kitab masa lampau. Allah katakan dalam Al-Quran, la yakununa kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihim al-amad faghasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan mereka orang-orang beriman sama seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka. Mereka menjadi rusak karena angan-angan terhadap dunia terlalu panjang, sampai-sampai lupa akhirat, lupa kematian. Akhirnya hati mereka menjadi keras, dan banyak dari mereka menjadi orang-orang yang fasik. Imam Ali mengatakan, akhwafu ma akhafu ala hadhil ummah, yang paling aku takutkan menimpa umat ini dua hal. Yang pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan terhadap dunia. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi dari kebenaran. Udah gak lihat lagi, dia tahu ini salah, tapi karena ngikut hawa nafsu yang bertentangan dengan aturan agama, pasti dilanggar. Dia akan menghalangi dari kebenaran. Dan kalau panjang angan-angan, kata Sayyidina Ali, fayunsil akhirah, akan membuat dia lupa kehidupan akhirat. Nah, ini 5 hal yang membinasakan menurut Imam Fudail bin Iyad. Inilah namanya ittiba kepada Nabi, bukan hanya zahir tapi juga dengan batin. Ya, mudah-mudahan kita bisa ittiba dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.